Sekilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Kula saking Dinas Kebudayaan Pariwisata, nah, kula didampingi sareng Pak Haji Raden Toto. Maksud tujuan kami ingin bincang-bincang keterkaitan tentang keberadaan masjid yang konon masjid ini salah satu saksi sejarah tidak terlepas keberadaan kerajaan Islam yang ada di bumi Cirebon. Dan tentunya alur ceritanya ini dari beberapa literatur yang ada cukup menarik. Nah, untuk lebih mengenal lebih detail, lebih jauh, kami mohon izinnya saking Bapak untuk bisa dapat menceritakan kronologis dan informasi yang ada di Masjid Keramat. Pak Misko, ini bedah sejarahnya, ini kiki pripun waune Masjid Keramat Mengku. Masalah masjid, penerangan bulan dikit, diatur sama si sepuh. Kalau ada orang tanya masjid, mendirikan masjid tahun berapa, tahun 900 Masehi, itu dikasih tahu sama orang tua. Nah terus dipersatui oleh para sepuh, para buyut dan para wali, dipersetujui. Nah terus dibantu alat-alat pembangunan, kegedean, terus diterima ditadakan masjid. Nah terus selesai masjid, terus kan sumurnya dimuliakan, kanggo sabab syariate umat Islam, kang ada keperluan dan kepentingan apa aja, 7 bulan, apa sih buka kaki, muka sunan, orang hajat, orang sakit, orang mandi apa saja, mencari ke Allah, berkah Allah, barokah sumur pamate, Mbak Buyut Megu, Nyi Buyut Megu, Pangeran ada kesangin. Itu sumur kasihannya. Nah Palimangu itu Pak, kan orang kan punya ijab kabul kan. Ya Allah ya Rasulullah, kalau anak saya sekolahnya lulus, saya andon nadar sedako tumpengan di Masjid Keramat Megu. Nah itu tempatnya Pak, itu Palimangu yang diganti tiap tahun sekali di Payu. Karena itu arane tempat tempat pengabdah. Nah, terus masjid ya disuruh pelihara, diopeni yang sampai benar itu lambang masjid, pintunya 9, lambangnya wali. Nah ini kutu-kutu tembok, waktu dulu kan Pak pintunya pendek, terus kecil. Tuh, lambangnya tingginya 90, melambangi para wali.
lebarnya 60, lambangnya iman. Jadi siapa-siapa yang masuk di dalam masjid ini harus mengesrahkan diri sama Gusti Allah. Jangan yang macam-macam. Untuk lebih lengkapnya, mangga Pak Haji Toto, Pak Raden Toto untuk bisa menjelaskan 10 menit dari alur cerita ini. Ya, terima kasih Pak Amuntan, Mbak Kunci. Mangga. Para pemirsa, kita berada di Masjid Kramat Megu, namun berdasarkan catatan sejarah maupun kutipan gelisista dijelaskan bahwasanya pertama Megu ini pada saat Bahu Cirebon Pangeran Sakerbuana mau syiar Islam di daerah sini itu katakanlah dihadang atau tidak diperbolehkan sama yang Pangeran Asangin. Nah, sehingga terjadilah silang pendapat sampai terjadi perkelahian. Tetapi pada saat Pangeran Asangin maupun prajuritnya berluka-luka badannya ini luka-luka karena peperangan. Iya, kan peperangan luka-luka, tapi dengan sekejap itu sembuh lagi. Ternyata disiram dengan air sumur, seperti itulah kira-kira. Dijatuh lagi, luka lagi, disiram dengan air sumur lagi, sembuh lagi. Nah, sehingga Mbak Pucemang saya itu kewalahan untuk menanding itu. Nah, akhirnya ketahuan bahwanya sumber bapak penyembuh itu adalah di air, sehingga sumur itu ditutup sama beliau. Perkelahian tengah terjadi juga demikian. Ternyata air cerboran, air somberan, ya pembuangan juga yang masih akhirnya itu akan sembuh lagi, sehingga sama Mbak Cirebon ditutup lagi. Nah, di situ barulah mengakui kekalahan ilmu daripada yang dimiliki Mbak Cirebon, sehingga beliau lah masuk Islam dan menjadi pendiri atau pemimpin pedukuhan, sehingga disebut Ki Gede Megu, Pak Bukit Megu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini akhirnya sumur yang ada ini diyakini sama masyarakat airnya bisa mampu memberikan sesuatu atau ada mukjizat yang bisa diberikan, bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bisa menghilangkan aura-aura negatif seperti itu. Maka masyarakat di sini sekitarnya memanfaatkan air itu, meyakini untuk itu, Pak. Nah, yang ketiga di sebelah depan ada yang namanya Balai Mangu. Balai Mangu istilahnya ada Balai Mangu, ada Balai Gede seperti itu. Itu fungsi utamanya adalah untuk bermusyawarah, ya, membahas berbagai persoalan baik agama pemerintahan, juga bisa untuk menunggu tamu, ini sekedar manfaat seperti itu. Juga bisa untuk memberikan syiar-syiar Islamnya dilaksanakan di Balai Mangu seperti itu. Pemirsa, inilah yang dikatakan sumur keramat Masjid Megu. Ini sudah ditinggikan ya Pak ya? Tapi ini asli ya Pak ya? Asli, ya. Memang ini sumur yang diyakini sama masyarakat sampai sekarang, di mana airnya dari unsur historis sejarah itu seperti itu, jadi diyakini. Saya pribadi pun yang mengalami pada saat membuat rumah, istri hamil apa itu, salah satu saya ngambil dari 7 sumur, salah satunya ini. Terkait tentang air yang ada di sumur Megu tersebut sama rasanya dengan air-air yang lain, hanya ada nilai historis, mungkin secara sugesti ini ada karomahnya atas izin Allah, itu semuanya bisa akan terjadi. Pemirsa, masjid sudah, sumur sudah kita liput. Kemudian yang ketiga ini apa istilahnya Pak Raden Toto itu kata beliau katanya mabarok apa? Iya. Jadi apa perbedaannya? Jadi kalau kan ada istilah kuburan, makam, makbarok ya. Mabarok. Iya, kan kalau misalkan kuburan ya, itu identik istilahnya dengan manusianya. Ya. Tapi kalau makam bisa katakanlah alat-alat ya, yang kita butuhkan. Mahkota dan lain sebagainya. Iya, seperti itu. Nah, makanya kalau makbaro, istilah Islamnya makbaro itu kan pada apa? Makam ya Pak ya gitu. Makbaro itu makam karena sebutan untuk orang-orang yang dihargai, orang-orang yang ditinggikan, ya, sehingga istilah asli sih makbaro. Sama saja Pak isi dasarnya. Ya. Pak, di dalam
bangunan tersebut ada makam 3 orang ya Pak ya. Iya. Yang satu Buyut Megu, Buyut Megu, kedua Nyimas Nyai Nyai Buyut Megu, Nyai Buyut Megu, istrinya berarti ya Pak. ya, istrinya Yang ketiga Pangeran Arya atas atas angin. Angin. Ya. Nah, peranannya Ki Buyut Megu dengan Pangeran atas angin itu sejaman kah apa bagaimana Pak? Buyut Megu dulu. Oh, yang punya pedukuhan di sini, Ki Gede lah. Ya, Ki Gede. terus lama-lama dibantu oleh Pangeran Arya atas angin. Oh, dibantu dalam rangka Pangeran atas angin membantu Buyut Megu untuk coba Pak perwakilan. diceritakan. Ya kalau dalam versi yang kita baca di Ya. dalam kitab Eklesiasta memang atas angin adalah diislamkan sama Ku Cirebon. Ya. Barulah beliau menjadi Ki Gede Megu. Ya. Namun ada tulisan lain mengatakan bahwasanya Pangeran atas angin adalah turunan Sunan Jati ya Pak ya, Ya. dan itu ada. Makanya kalau kita kecenderungannya dari kitab Eklesiasta, beliau itu Ki Gede Megu ya Pangeran atas angin Pak. Seperti itu. Berarti yang kuburan yang dua tersebut Yang berarti punya wilayah di ya. sini Pak kan ada sesepuh. Artinya sebelum daerah sini kan pasti ada orang sebelumnya. Oh, jadi Pangeran atas angin Iya. yaitu Ki Buyut Megu. Kalau saya beryakin seperti itu. Oh, ada juga yang versinya Iya. Ki Buyut Megu ya Ki Buyut Megu, Pangeran atas angin dari kerajaan Pajajaran yang mau bikin kekacauan di sini, kemudian ditundukkan oleh Prabu Siliwangi. Betul. Ini apa Ku Cirebon. Iya. Program Napaktilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada 2. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan napaktilas jejak leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaktilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.